Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Muhammad Heldi dengan NIM 23101162100035 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya membuat video pembelajaran sejarah sastra. Yang pertama, sejarah sastra angkatan Pujangga Baru. Latar belakang, Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis. Ciri khas karya Pujangga Baru yaitu puisi jenis balada mulai ditinggalkan dan digantikan jenis soneta. Kata-kata yang dirangkai untuk menulis puisi bersifat indah, persajakan dijadikan sarana kepuitisan utama, alur roman, novel, dan cerpen bersifat lurus dan bergaya romantik. Angkatan Pujangga Baru dan karyanya. Yang pertama, Sultan Takdir Ali Syahbana dengan karyanya Tak Putus di Lendung Malang. Yang kedua, Amir Hamzah dengan karyanya Nyanyi Sunyi. Yang ketiga, Armijin Pane dengan karyanya Jiwa Berjiwa. Yang keempat, Sanusi Pane dengan karyanya Madah Kelana. Dan yang kelima, J. Tatenkeng dengan karyanya Rindu Dendam. Yang kedua, sejarah sastra angkatan 1945. Sejarah munculnya angkatan 45. Latar belakang perubahan politik yang sangat mendadak pada masa pendudukan Jepang menjadi awal kelahiran karya sastra angkatan 45. Kehadiran angkatan 45 serta karya sastra angkatan 45 meletakkan fondasi kokoh bagi sastra Indonesia karena angkatan sebelumnya dinilai tidak memiliki jati diri keindonesiaan. Ciri-ciri karya sastra pada masa angkatan 45. Sastra angkatan 45 juga dikenal sebagai sastra yang bersifat wajar karena menggambarkan kehidupan sewajarnya dan memperkenalkan tokoh-tokoh dalam gaya yang dramatis, tidak mementingkan analisis fisik, tetapi menonjolkan analisis kejiwaan melalui percakapan antar tokoh. Tokoh-tokoh sastra angkatan 1945 yaitu Khairil Anwar, Pramudia Anantatur, Usmar Ismail, Ida Nasution, Utui Tatang Sontani, Balfas, J.E. Tatenkeng, dan Asrul Sani. Bentuk karya sastra angkatan 45. Yang pertama, puisi pada angkatan 45 dan sesudahnya berisi akibat dari peperangan dan perjuangan gerilya. Yang kedua, novel pada angkatan 45 novel lebih banyak dihasilkan daripada roman. Yang ketiga, drama. Setelah Perang Kemerdekaan, drama dibuka oleh El Hakim dan Idrus, serta diberi bentuk selanjutnya oleh Usman Ismail, Armijin Pane, dan Rustandi Kartakusuma. Yang keempat, cerpen. Itu menggambarkan peri kehidupan manusia. Yang ketiga, sejarah sastra angkatan 1966. Sejarah sastra angkatan 1966. Nama angkatan 66 dicetuskan oleh H.B. Jasin melalui bukunya yang berjudul Angkatan 66. Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang tengah mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 hingga 1970 yang turut mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Pada saat itu, PKI hendak menguasai negara dan berusaha menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Situasi seperti itu memberikan ciri kepada karya-karya sastra yang dihasilkan pada periode ini. Di tengah-tengah sajak-sajak, cerpen-cerpen, dan esai-esai yang ditulis oleh pengarang lekra, timbullah perlawanan para pengarang yang ingin membela martabat manusia. Ciri sastra angkatan 66. Yang pertama, berisi pergolakan. Yang kedua, bercorak perjuangan anti tirani. Yang ketiga, pembelaan terhadap Pancasila. Yang keempat, berisi protes sosial politik. Yang kelima, menegakkan keadilan dan pergerakan. Yang keenam, bercorak membela keadilan, mencintai nusa, bangsa, negara, dan persatuan. Yang ketujuh, berontak terhadap ketidakadilan. Tokoh sastra angkatan 46. Yang pertama, Taufik Ismail. Karyanya seperti Tirani, Benteng, Sebuah Jaket Berlumur Darah, Harmoni, dan Jalan Segera. Yang kedua, Gunawan Muhammad. Karyanya seperti Potret Seorang Penyair Muda sebagai Si Malin Kundang, Asmarandana, dan Misalkan Kita di Sarajevo. Yang ketiga, Saini KM dengan karyanya seperti
Nyanyian Tanah Air, Rumah Cermin, dan 10 Orang Utusan. Yang keempat, Abdul Hadi WM dengan karyanya seperti Laut Belum Pasang, Meditasi, dan Tergantung Pada Angin. Yang kelima, Budiman S.H. Tojo dengan karyanya seperti Nyanyian Seorang Petani Muda, 15 Puisi, dan Sebelum Tidur. Yang keempat, Sejarah Sastra Angkatan 80-an. Latar belakang munculnya sastra 80-an. Politik stabilitas, security approach, normalisasi kehidupan kampus, dan asas tunggal merupakan lingkungan tempat para sastrawan era 80-an hidup. Majalah sastra hanya ada horizon dan basis. Tim sebagai pusat kesenian tidak seleluasa dulu baik dalam masalah dana maupun kegiatan. Karya sastra yang lahir pada tahun 80-an dipengaruhi proses depolitisasi tersebut. Oleh karena itu, sastra yang muncul pun juga tidak sesuai dengan realitas sosial politik serta tidak menunjukkan kegelisahan dan kesakitan kolektif masyarakat pada masa itu. Globalisasi dengan ekonomi sebagai panglima menempatkan pusat dunia tidak lagi pada lembar-lembar diskursif sastra, jargon-jargon politik yang hiruk-pikuk dan menakutkan telah berlaku. Mereka digantikan oleh jargon-jargon monisme yang meriah, kelap-kelip, dan tidak terasa menakutkan. Tambah lagi terdapat ancaman pemberedalan terhadap karya sastra dan faktor-faktor keamanan lainnya. Karakteristik sastra angkatan 80-an yang pertama, puisi yang dihasilkan bercorak spiritual religius. Yang kedua, sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Yang ketiga, sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Yang keempat, karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Yang kelima, menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Yang keenam, bahasa yang digunakan realistis. Yang ketujuh, terdapat konsepsi pembebasan kata dari pengertian aslinya. Yang kedelapan, mulai menguat pengaruh dari budaya barat di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Yang kesembilan, dinominasi oleh roman percintaan. Yang kesepuluh, novel yang dihasilkan mendapat pengaruh kuat dari budaya barat yang tokoh utamanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur dan mengalahkan tokoh antagonisnya. Tokoh-tokoh angkatan 80-an seperti Remi Silado, Yudhistira Ardinugraha, Nurca Mahendra, Sena Bumira Ajidarma, Pipit Senja, Kurniawan Junaidi, Ahmad Bahrawi, Niki Hidayat, Arifin Nur Hasbi, Tarman Effendi Tarsyad, Nur Aini Cahya Khairani, dan Tajuddin Nurgani. Karya-karya angkatan 80-an. Yang pertama, Hilman Hariwijaya dengan karyanya seperti Lulusan, Olga, Keluarga Hantu, dan Tanya. Yang kedua, Ahmadun Yusir Panda dengan karyanya seperti Ladang Hijau, Sang Matahari, dan Sajak Penari. Yang ketiga, Margate dengan karyanya seperti Sepotong Hati Tua, Bukan Impian Semusim, dan Gema Sebuah Hati. Yang keempat, Nen Hadini dengan karyanya seperti Pertemuan Dua Hati, Hati Yang Damai, dan Orang-Orang Tan. Yang kelima, Mira Wijaja dengan karyanya seperti Di Sini Cinta Pertama Kali Bersemi, Sepolos Cinta Dini, dan Cinta Tak Pernah Berhutang. Yang kelima, sejarah sastra angkatan 2000 hingga sekarang. Pada tahun 1998, angkatan reformasi dimulai atau pada masa kepemimpinan pasca Soeharto. Latar belakang angkatan reformasi ini ditandai dengan banyaknya karya sastra yang muncul seperti novel, cerpen, dan antologi puisi. Banyak penyair yang ikut serta menyampaikan sajak-sajak sosial politik pada masa itu. Sastrawan pada angkatan reformasi mempertimbangkan keadaan sosial politik yang terjadi akhir tahun 1990-an. Peristiwa yang terjadi di masa sastra angkatan 2000-an. Pada awal tahun 2000-an terdapat fenomena menarik dari perkembangan fiksi Indonesia. Salah satunya adalah muncul istilah yang disebut sastrawangi. Munculnya sastrawangi yang kontroversial ini merupanya dipicu oleh terbitnya sebuah karya sastra fiksi berlatar belakang seksual dari tangan segelintir penulis perempuan muda. Selain munculnya sastrawangi, ada pula fenomena lain yang tampaknya mulai muncul di dunia fiksi belakangan ini, yaitu munculnya ikon-ikon teknologi informasi terkini seperti internet dan gawai. Sastrawan yang terlibat pada masa sastra angkatan 2000-an. Ada Ahmad Puadi, Andrea Hirata, Habibur Rahman, Elsie Razi, Dewi Lestari, Ayu Utami, Rauda Tanjung Banua, dan Terelie. Karakteristik karya sastra pada masa angkatan 2000-an.
Yang pertama, menggunakan kata-kata maupun frase yang bermakna kontatif. Yang kedua, banyak menyindir keadaan sekitar, baik sosial, budaya, politik, atau lingkungan. Yang ketiga, revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan kecenderungan ke puisi konkret. Yang keempat, kritik sosial sering muncul lebih keras. Yang kelima, penggunaan estetika baru. Yang keenam, karya cenderung vulgar. Yang ketujuh, munculnya cyber sastra di internet. Yang kedelapan, ciri-ciri bahasa diambil dari bahasa sehari-hari. Yang kesembilan, materi yang digarap penyair tidak hanya tentang sosial, kemasyarakatan, budaya, etnis, melainkan juga religi. Yang ke-10, puisi-puisi yang religius dengan kecenderungan menciptakan penggambaran yang lebih konkret melalui alam, rumput, atau daun-daun. Yang ke-11, penggunaan sosial media sebagai sarana dalam berkarya. Karya sastra populer pada masa angkatan 2000-an seperti Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, Ayat-ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Sirazi, Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan, serial Supernova karya Dewi Lestari, dan daun yang jatuh tak pernah membenci angin karya Terelie. Yang keenam, peristiwa penting sejarah sastra Indonesia. Yang pertama, berdirinya penerbit Balai Pustaka. Penerbit ini didirikan oleh pemerintah Belanda di Jakarta pada tahun 1908. Dengan nama Komisi voor de Inlandse School and Volkslectuur atau Komisi Bacaan Rakyat. Namanya diganti menjadi Kantor Volkslectuur pada tahun 1917 dan kemudian lebih dikenal dengan nama Balai Pustaka. Yang kedua, kelahiran dan konsepsi estetik Angkatan 45. Angkatan 45 lahir pada masa peralihan bangsa, yaitu dari masa penjajahan Jepang menuju kemerdekaan. Kelahiran dan konsepsi estetik Angkatan 45 tercermin dalam karya-karya sastra yang dihasilkan pada masa itu yang merupakan hasil dari perubahan politik yang mendadak pada masa pendudukan Jepang dan masa revolusi di Indonesia. Yang ketiga, muncullah istilah Angkatan 66. Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 hingga 1970 yang mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Angkatan 66 memiliki cita-cita untuk melakukan pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide-ide yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, manifest kebudayaan. Manifest kebudayaan adalah sebuah deklarasi yang dibuat oleh sekelompok penulis dan intelektual Indonesia pada akhir tahun 1963 yang mengusung humanisme universal. Manifesto kebudayaan mengutamakan bentuk kesenian yang mengabdi pada kepentingan rakyat. Manifest ini lahir sebagai respon terhadap dominasi dan tekanan dari golongan kiri yang beraliran realisme sosial yang dipraktikkan oleh seniman yang terhimpun dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Manifesto ini menolak hubungan antara kebudayaan dan kekuasaan yang dianggap sebagai upaya politisasi gerak kebudayaan. Yang kelima, majalah Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru adalah gerakan sastra yang muncul pada tahun 1933 di Indonesia. Angkatan ini dikenal sebagai sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis, serta dianggap sebagai bapak sastra modern Indonesia. Karya sastra pada angkatan ini mulai menyinggung masalah nasionalisme, kesadaran berbangsa, emansipasi, dan politik, sehingga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sastra Indonesia. Yang ketujuh, fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer. Sastra koran. Sastra koran adalah sebutan untuk karya sastra seperti puisi, cerpen, dongeng, dan sebagainya yang diterbitkan di koran. Sastra koran telah mencapai puncaknya pada tahun 70 dan 80-an. Karya dan penulis sastra koran. Jatuh dari Cinta karya Beni Arnas, Satu Hari Bukan di Hari Minggu karya Yeti Akea, dan Pelangi Sastra Ulasan dan Model-model Apresiasi karya Agus Ri dan Nardana. Selanjutnya, sastra perempuan. Dalam sastra, perempuan seringkali menjadi topik yang diangkat dan diperbincangkan, bahkan kerap menjadi lakon atau pemeran utama. Di dalam karya sastra, perempuan selalu ditempatkan sebagai objek kajian baik dalam puisi, cerpen, novel maupun lainnya. Beberapa sastrawan perempuan seperti Ayu Utami, Dewi Lestari, dan Jenar Maesa Ayu. Contoh beberapa karya dari sastrawan perempuan seperti Saman 1988,
Supernova, dan Cerpen Lintah tahun 2002. Berikutnya sastra populer. Sastra populer adalah karya sastra yang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari di kalangan remaja. Karya ini sering disebut karya pop. Sastra populer merupakan bentuk-bentuk sastra yang mempunyai akar pada kebutuhan cara berpikir, pengetahuan, problema, dan selera orang-orang kebanyakan. Sastra populer juga memiliki sifat yang lebih mudah dibaca dan dipahami karena hanya menyampaikan jalan cerita semata sehingga yang terlihat hanya masalah itu saja. Contoh karya sastra populer Indonesia seperti Siti Nurbaya oleh Marah Rusli yang terbit pada tahun 1922, roman Tenggelamnya Kapal Pandarawik oleh Hamka yang terbit pada tahun 1938, novel Laskar Pelangi oleh Andra Hirata, puisi Malu Aku Jadi Orang Indonesia oleh Taufik Ismail, puisi Hujan Bulan Juni oleh Sapardi Djoko Damono, novel Ayat-Ayat Cinta oleh Habibur Rahman El-Shirazi. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.